Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Kuba dalam video alur cerita. Akhirnya tiba juga waktunya untuk gue menceritakan salah satu anime manga favorit gue sejak SMP, yaitu One Piece. Franchise yang satu ini emang sudah sangat lama ingin gue buatin alur ceritanya dan tentu saja pembahasannya juga, tapi selalu ketunda. Nah, berhubung live actionnya bentar lagi tayang dan lagi hype-hypenya Gear 5 juga, gue rasa ini adalah waktu yang tepat untuk memulai konten One Piece. Kita akan memulainya dari S Blue Saga, artinya gue akan merangkum sedemikian rupa agar bisa mengambil beberapa arc sekaligus, minimal 2 arc. Dan walaupun ini adalah anime manga yang sebenarnya gue yakin banyak dari kalian yang sudah menonton atau bahkan membaca manganya juga, tapi tetap gue mau kasih spoiler warning terlebih dahulu buat teman-teman yang belum membaca ataupun menonton animenya. Gue saranin kalian menonton animenya atau membaca manganya terlebih dahulu agar pengalaman kalian mengikuti One Piece bisa lebih maksimal lagi. Karena video ini bisa kalian buka kapanpun yang kalian mau kok. Namun kalau kalian masih ngeyel, gue ingetin sekali lagi kalau ini adalah full spoiler content. Pertama kali rilis pada tahun 1999, anime One Piece digarap oleh Toei Animation dan disutradarai oleh Konosuke Uda. Menampilkan Luffy yang disuliswarakan oleh sang legenda Mayumi Taraka. Lalu ada Kazuya Nakai sebagai Zoro, Akemi Okumura sebagai Nami, Mika Idoi sebagai Koby, Mitsuoka Yoko sebagai Alvida, Shuichi Ikeda sebagai Shanks, dan tentu saja almarhum Chikao Otsuka sebagai Goldie Roger atau Sang Raja Bajak Laut. Dan tentu saja masih banyak lagi voice actor yang akan sangat panjang jika gue menyebut semuanya. Anime ini dibuka dengan sebuah kalimat yang paling ikonik dari Sang Raja Bajak Laut Goldie Roger saat eksekusi matinya, yakni tentang harta karunnya yang dikenal sebagai One Piece. Sang Raja Bajak Laut mengatakan kalau dia menyimpan seluruh harta dan kekayaannya itu di suatu tempat. Kalimat inilah yang akhirnya membuat orang-orang dari seluruh dunia berlayar ke lautan dan akhirnya menciptakan sebuah era bajak laut terbesar. Sekitar 20 tahun sejak kematian Sang Raja Bajak Laut di Es Blue, lebih tepatnya Desa Fuchsia, kelompok bajak laut rambut merah berlabuh di sana dan bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Monkey D. Luffy. Luffy sangat dekat dengan kelompok bajak laut tersebut, terutama kaptennya, yaitu Shanks. Selama kelompok Shanks berlabuh di sana, Luffy banyak sekali mendengar kisah-kisah kelompok Shanks selama berpetualang di lautan, yang akhirnya ngebuat dia tertarik untuk menjadi seorang bajak laut dan bergabung dengan bajak laut Akagami. Namun keinginannya tersebut selalu ditolak oleh sang kapten yang menganggap Luffy masih terlalu kecil untuk menjadi seorang bajak laut. Sampai suatu hari datang sekelompok bandit gunung yang dipimpin oleh Higuma yang memiliki nilai buronan sebesar 8 juta beri. Dia kemudian membuat kekacauan di bar milik Makino dan merendahkan Shanks. Luffy yang melihat Shanks dihina tanpa melakukan pembelaan balik, akhirnya kesal sendiri terhadap Shanks dan tanpa sengaja memakan buah aneh yang kebetulan berada di dekatnya. Melalui penjelasan Shanks, buah yang dimakan oleh Luffy tersebut adalah salah satu dari buah iblis, dan buah yang dimakan oleh Luffy itu adalah Gomu Gomu no Mi yang akan membuat siapapun yang memakannya akan menjadi manusia karet. Bohong, yang bener. Namun sebagai ganti dari kekuatan yang diberikan tiap buah iblis, pemakannya akan dibenci oleh lautan yang membuat mereka tidak akan pernah bisa berenang untuk selamanya. Setelah kejadian di bar milik Makino itu, para bandit tersebut kembali lagi pada keesokan harinya. Namun kali ini Shanks dan kelompoknya tidak ada di sana. Nah, sembari berpesta, Higuma itu dengan belak-belakan kembali menghina Shanks dan kelompok bajak lautnya. Tidak terima Shanks dihina, Luffy yang berada di sana saat itu kembali mengata-ngatai para bandit tersebut. Akibatnya, Luffy dihajar oleh para bandit sampai akhirnya Shanks dan seluruh kru bajak lautnya muncul dan mengalahkan seluruh anak buah Higuma. Walaupun sebenarnya yang mengalahkan mereka adalah band Batman sendiri
yang merupakan wakil Kapten Shanks. Higuma yang melihat anak buahnya telah kalah, kemudian kabur dari sana dengan membawa Luffy ke laut dan melemparnya. Di saat itu, tiba-tiba muncullah Lord of the Coast dan memakan Higuma. Setelah melahap Higuma, monster itu kembali mengalihkan pandangannya pada Luffy dan menerjangnya dengan brutal. Beruntung Shanks tiba tepat waktu dan menyelamatkan Luffy. Namun sayangnya, Shanks harus rela kehilangan salah satu lengannya demi untuk menyelamatkan Luffy. Beberapa waktu berlalu, akhirnya tiba waktunya juga untuk Shanks dan kelompoknya kembali berlayar ke lautan. Luffy kemudian menyatakan kalau dia sudah tidak memiliki keinginan untuk bergabung dengan Shanks dan akan membentuk kru bajak lautnya sendiri. Hingga suatu hari nanti, dia akan menemukan One Piece dan menjadi seorang Kaizokoni Naruto Koda. Maksudnya Raja Bajak Laut, guys. Mendengar hal itu, Shanks kemudian memberikan topi jerami kesayangannya pada Luffy dan mengatakan kalau Luffy bisa mengembalikan topi itu setelah dia berhasil menjadi seorang bajak laut yang kuat. 10 tahun setelah janji yang mereka buat bersama, Luffy akhirnya memulai pelayarannya sebagai seorang bajak laut dengan bermodalkan perahu kecil dan segentong makanan. Namun di tengah pelayarannya, Luffy harus berhadapan dengan pusaran air raksasa yang memaksanya untuk masuk ke dalam tong. Tong tersebut akhirnya terombang-ambing di lautan sampai akhirnya ditemukan oleh 2 orang kru kapal pesiar. Namun di saat yang bersamaan, kapal yang berisikan orang-orang kaya tersebut diserang oleh kelompok bajak laut Alvida. Nah, dalam pembajakan tersebut, 2 orang dari kelompok Alvida menemukan tong yang mereka kira adalah tong anggur. Namun saat mereka hendak membukanya, Luffy muncul dari dalam dan mengalahkan 2 orang tersebut. Dia kemudian berkenalan dengan seorang anak kecil dari kelompok Alvida yang bernama Koby. Nah, Koby ini sebenarnya diculik oleh kelompok Alvida saat pergi memancing di lautan dan akhirnya dipaksa untuk bergabung dengan mereka sebagai pesuruh di kapal Alvida. Luffy akhirnya memberitahukan Koby kalau dia juga seorang bajak laut, namun masih dalam proses pembentukan dan mencari anggota. Luffy juga mengatakan tentang impiannya untuk menemukan One Piece dan menjadi seorang raja bajak laut. Koby pada awalnya meragukan impian Luffy tersebut, namun Luffy menegaskan kalau dia sudah siap untuk mempertaruhkan hidupnya dalam mengejar mimpinya itu. Mendengar hal itu, Koby juga akhirnya termotivasi dan mengungkapkan mimpinya untuk menjadi seorang perwira angkatan laut dan bertekad untuk menangkap para bajak laut jahat seperti Alvida. Nah, di tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja Alvida muncul dari dek kapal setelah mendapatkan laporan tentang Luffy yang dia kira adalah seorang pemburu bajak laut terkenal bernama Zoro. Singkat cerita, Luffy berhasil mengalahkan Alvida dengan 1 pukulan dan menerbangkannya. Dia kemudian pergi bersama dengan Koby menggunakan perahu kecil saat kapal angkatan laut tiba di sana untuk menangkap kelompok Alvida. Dalam perjalanan mereka berdua, Koby itu mengingatkan Luffy kalau dia memang mau menjadi seorang raja bajak laut, tentu saja Luffy harus berlayar menuju Laut Greenland yang dikenal sebagai kuburan para bajak laut. Dan diyakini juga di sanalah harta karun One Piece berada. Dan untuk pergi dan bertahan di sana, Luffy tentu saja harus memiliki kru yang kuat. Luffy kemudian tertarik dengan Zoro yang sempat disebutkan oleh Alvida. Namun Koby mengatakan kalau Zoro sangat berbahaya untuk dijadikan kru karena selain reputasinya yang mengerikan sebagai seorang pemburu bajak laut, ditambah lagi saat ini Zoro juga kabarnya sedang ditahan oleh salah satu pangkalan angkatan laut. Namun hal itu justru membuat Luffy semakin tertarik untuk merekrutnya. Nah, dengan kemampuan navigasi dari Koby,
Mereka berdua akhirnya tiba di kota Shells, kota di mana Zoro ditahan. Nah, kota ini dipimpin oleh Kapten Angkatan Laut bernama Kapten Morgan. Singkat cerita, Luffy dan Koby akhirnya menemukan Zoro yang sedang terikat di tiang salib di halaman markas Angkatan Laut kota tersebut. Di sana mereka juga akhirnya bertemu dengan seorang gadis kecil bernama Rika yang secara diam-diam ingin memberikan Zoro sebuah onigiri untuk dimakan. Namun sayangnya aksinya tersebut diketahui oleh anak Kapten Morgan yang bernama Helmepo. Rika akhirnya dilempar keluar oleh seorang perwira berdasarkan perintah dari Helmepo. Beruntung Luffy dengan sigap berhasil menangkapnya. Nah, melalui cerita dari Rika, mereka berdua akhirnya mengetahui kalau Zoro ditahan oleh Angkatan Laut karena membunuh serigala peliharaan Helmepo yang hendak menyerang Rika. Helmepo kemudian mengancam Zoro kalau dia bisa saja menyuruh ayahnya untuk menghukum Rika dan ibunya. Karena apa? Tebak. Karena diselamatin sama Zoro. Ini gila kan? Goblok gitu. Namun jika Zoro mau ditahan selama 30 hari tanpa makan dan minum, maka Rika dan ibunya bisa bebas. Dan Zoro akhirnya menyanggupi hal itu. Dan sejak saat itu, tinggal 10 hari lagi untuk Zoro bisa bebas. Namun, sesaat kemudian Luffy, Koby, dan Rika kembali bertemu dengan Helmepo yang hendak makan di restoran milik ibunya Rika. Nah, di sana Helmepo mengungkapkan keinginannya untuk mengeksekusi Zoro pada keesokan harinya dan mengingkari janjinya juga. Luffy yang mendengar hal itu langsung menghajar Helmepo. Dia kemudian pergi menemui Zoro dan mengatakan keinginannya untuk merekrut Zoro sebagai kru bajak lautnya. Dan walaupun Zoro itu udah nolak tawaran Luffy tersebut, namun Luffy dengan keras kepala dan egoisnya mengatakan kalau dia akan mengembalikan pedang Zoro yang disita oleh Helmepo. Dan dengan begitu Zoro akan bebas dan bisa menjadi kru bajak lautnya. Sementara itu, Helmepo mengadu pada ayahnya tentang perbuatan Luffy yang memukul dirinya dan meminta Zoro untuk dieksekusi sekarang juga. Namun Kapten Morgan itu malah memukul kembali Helmepo dan memerintahkan anak buahnya bernama Reaper untuk pergi ke kota dan membunuh Rika. Namun perintahnya tersebut tentu saja ditolak yang membuat Kapten Morgan sangat marah dan membuat ngeri semua orang yang ada di sana termasuk Helmepo sendiri. Karena menurut Helmepo, Rika itu mau bagaimanapun masih seorang anak kecil juga. Luffy akhirnya berhasil menemukan Helmepo dan menculiknya untuk bisa mengetahui keberadaan pedang milik Zoro. Nah, di saat yang sama, Koby itu menyelinap masuk ke markas Angkatan Laut dan berusaha menyelamatkan Zoro juga. Namun sayangnya aksinya tersebut diketahui oleh Angkatan Laut dan Kapten Morgan yang tiba-tiba muncul dan menodongkan senapan pada mereka berdua. Beruntung Luffy muncul dan menahan seluruh tembakan dari Angkatan Laut tersebut menggunakan tubuh elastisnya. Singkat cerita, Zoro dan Luffy berhasil mengalahkan Kapten Morgan dan berhasil menyelamatkan Koby yang sempat disandra oleh Helmepo. Namun melihat kapten mereka telah kalah, para perwira Angkatan Laut justru merasa sangat senang dan merayakan hal itu. Tentu saja hal ini karena selama ini Kapten Morgan telah memerintah Angkatan Laut dan juga memimpin kota Shells dengan kejam. Nah, sementara pergejolakan di halaman markas Angkatan Laut, di dalam markasnya sendiri terlihat seorang perempuan berambut orange yang menyekap dua orang perwira Angkatan Laut. Dia kemudian mengobrak-ngabrik suatu ruangan sampai akhirnya dia menemukan sebuah brankas. Namun brankas tersebut telah terbuka dan ternyata peta menuju Greenland yang dicari perempuan tersebut telah diambil atau dicuri lebih dulu oleh seorang bajak laut yang bernama Kapten Buggy. Luffy, Zoro, dan Koby akhirnya merayakan kemenangan mereka di restoran milik Ibu Rika. Namun tiba-tiba para angkatan laut muncul dan meminta Luffy beserta kelompoknya pergi dari kota karena mau bagaimanapun Luffy itu mengaku sebagai seorang bajak laut. Nah, Reaper kemudian menanyakan tentang Koby yang dia kira bagian dari kru Luffy.
Namun Luffy malah mengungkapkan masa lalu Koby yang pernah menjadi anggota bajak laut Alvida. Marah dengan apa yang dikatakan Luffy dan takut juga dirinya tidak diterima di angkatan laut setelah ini, Koby lalu memukul Luffy dan mereka pun berkelahi sampai mereka berdua dilerai oleh Reaper yang mengatakan kalau Luffy dan Koby jelas bukan seorang teman. Saat Luffy dan Zoro pergi dari sana, Koby menyadari kalau Luffy melakukan itu semua untuk Koby sendiri. Koby akhirnya dengan tegas mengatakan keinginannya pada Reaper untuk bergabung dengan angkatan laut. Walaupun ada seorang perwira yang masih curiga terhadap Koby, tapi Reaper mau memberikan Koby kesempatan. Di pelabuhan saat Luffy dan Zoro telah memulai pelayaran mereka berdua, Koby muncul sembari memberikan hormat pada mereka berdua dan mengucapkan terima kasih pada dua orang tersebut. Secara mengejutkan juga, Reaper dan seluruh angkatan laut kota Shields muncul dan memberikan penghormatan mereka pada dua orang bajak laut tersebut karena telah membebaskan kota mereka dari seorang diktator. Dalam pelayaran mereka berdua, Luffy menanyakan alasan Zoro menjadi seorang pemburu bajak laut. Zoro sendiri sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk dikenal seperti itu. Dia hanya pergi dari desanya untuk mencari seseorang, namun dia tidak bisa menemukan orang tersebut. Dan saat dia ingin pulang, dia malah nggak tahu arah untuk kembali ke kampung halamannya. Jadi, ya dia nyasar gitu. Untuk bertahan hidup, Zoro akhirnya memburu para orang-orang yang memiliki harga buronan untuk mendapatkan hadiah buronan mereka. Dan dari situlah Zoro akhirnya mendapatkan julukannya sebagai pemburu bajak laut. Nah, jelang beberapa saat, seekor burung itu melintas di atas mereka. Luffy yang sudah sangat kelaparan kemudian berusaha menangkap burung tersebut. Namun burung tersebut ternyata cukup besar untuk menggigit kepala Luffy dan membawanya terbang. Zoro dengan sigap segera mengejar burung tersebut untuk menyelamatkan Luffy. Namun dia bertemu dengan 3 orang yang sedang terombang-ambing di lautan. Nah, 3 orang itu kemudian naik ke atas perahu dan mengancam Zoro untuk memberikan perahu tersebut. Namun ya, nggak seperti yang mereka bayangkan. Nah, mereka bertiga ini ternyata merupakan bagian dari kelompok bajak laut Bagi. Di saat yang sama, burung yang membawa Luffy melintasi suatu kota atau pulau yang ternyata merupakan bagian dari kekuasaan bajak laut Bagi. Burung tersebut akhirnya ditembak menggunakan meriam oleh bajak laut Bagi yang membuat Luffy jatuh dan mendarat di kota tersebut. Dan secara kebetulan juga dia bertemu dengan 3 orang anak buah Bagi yang sedang mengejar seorang perempuan yang mencuri sebuah peta dari kelompok mereka. Perempuan tersebut kemudian memanfaatkan situasi dan mengatakan pada anak buah Bagi kalau Luffy adalah bosnya dan orang yang menyuruhnya untuk mencuri peta tersebut. Nah, 3 orang tersebut akhirnya menyerang Luffy, namun mereka dengan mudah Luffy kalahkan. Melihat kekuatan Luffy, perempuan itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Nami. Luffy kemudian menyadari kalau Nami adalah seorang yang ahli dalam navigasi dan memintanya untuk bergabung sebagai navigator di kelompok bajak lautnya. Namun ternyata Nami ini sangat membenci bajak laut dan mengaku hanya menyukai jeruk dan uang doang. Nah, terjebak dalam kota yang dipenuhi bajak laut Bagi yang sedang mencarinya, akhirnya Nami memanfaatkan Luffy untuk pergi menemui Bagi dengan mengaku kalau ide mencuri peta tersebut adalah ide Luffy yang merupakan bosnya dan mengatakan kalau dia itu pengen bergabung dengan kelompok Bagi. Nah, Bagi kemudian mengurung Luffy dan memerintahkan Nami untuk menembaknya menggunakan meriam karena ini adalah tes kalau Nami itu beneran mau gabung sama mereka atau enggak. Namun Nami tidak sanggup untuk melakukan hal itu karena akan membuatnya menjadi seorang pembunuh juga. Apalagi Luffy kan sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu dan nggak terlibat juga. Zoro kemudian muncul dan terjadilah pertarungan antara Bagi dan Zoro yang akhirnya mengungkapkan kalau Bagi ternyata juga merupakan seorang pemakan buah iblis seperti Luffy. Dan dengan kekuatan bara-bara Nomi miliknya, Bagi bisa dengan leluasa memisah-misahkan seluruh bagian tubuhnya, yang berarti pedang Zoro tidak akan mampu memotongnya. Pertarungan mereka berdua berakhir dengan Bagi yang berhasil menusuk Zoro dari belakang. Namun Zoro berhasil meledakkan markas Bagi dengan meriam super milik Bagi sendiri dan membawa Luffy kabur dari sana. Luffy, Zoro, dan Nami akhirnya sampai pada suatu toko makanan hewan dan bertemu dengan seekor anjing
bernama Shushu dan Budel yang merupakan wali kota dari kota Orange. Budel kemudian membawa Zoro ke dalam rumahnya untuk merawat luka serta mengistirahatkan Zoro di sana. Budel kemudian menjelaskan situasi kota tersebut yang saat ini sedang kosong karena penduduknya kabur dari bajak laut Bagi. Lalu untuk Shushu sendiri merupakan anjing pemilik toko makanan hewan yang ternyata pemiliknya tersebut adalah teman dari Budel yang telah lama wafat. Dan sejak kematian majikannya itu, Shushu selalu berdiri di depan toko dengan maksud untuk melindungi toko tersebut dari para penjahat. Nah, jelang beberapa saat muncul salah satu anak buah Bagi yang bernama Moji dan singa raksasanya yang bernama Richie. Richie kemudian menyerang Luffy yang malah menghancurkan kurungannya, namun Richie juga berhasil membuat Luffy terpental cukup jauh. Richie dan Moji kemudian membakar toko makanan hewan yang dilindungi oleh Shushu selama ini. Melihat hal itu, Luffy dengan marah mengejar Moji dan Richie dan menghajar mereka berdua hingga pingsan. Luffy akhirnya kembali pada Shushu dengan membawa makanan hewan yang dia ambil kembali dari Richie. Melihat itu, Nami itu terasa tersentuh dengan kebaikan serta ketulusan Luffy dan meminta maaf padanya. Sementara itu, Bagi mengetahui Moji dan Richie telah kalah, akhirnya menyuruh anak buahnya untuk menembakkan meriam supernya dan menghancurkan banyak sekali rumah, termasuk rumah Budel tempat Zoro beristirahat. Dan secara mengejutkan, Zoro itu sama sekali nggak terluka. Luffy, Zoro, dan Budel akhirnya pergi menuju markas bajak laut Bagi. Di sana, Zoro harus berhadapan dengan salah satu anak buah Bagi yang terkuat yang bernama Cabaji. Meskipun sempat terkapar karena luka tusuk yang diterima dari Bagi dimanfaatkan oleh Cabaji, namun Zoro berhasil mengalahkannya dengan cukup mudah lah. Dalam pertarungan Luffy dan Bagi sendiri, akhirnya terungkap fakta kalau Bagi dulu merupakan mantan rekan kapal Shanks. Dan yang cukup lucu, ternyata Bagi itu bisa menjadi seorang pemakan buah iblis adalah karena dikagetkan oleh Shanks, sehingga membuatnya secara tidak sengaja memakan buah iblis yang berniat dia jual, serta sekaligus membuatnya kehilangan peta harta karun yang dia temukan. Nah, hal itulah yang akhirnya membuat Bagi sangat membenci Shanks dan sekarang juga malah ikut membenci Luffy karena menggunakan topi jerami milik Shanks yang membuatnya mengingat Shanks serta kenangan buruknya tersebut. Nah, di saat Luffy sibuk bertarung dengan Bagi, Nami juga sedang melakukan aksinya untuk mencuri semua harta karun milik bajak laut Bagi. Namun saat dia hendak pergi dari sana dengan semua harta karun tersebut, tindakannya malah terendus dan diterkam oleh tubuh bagian atas Bagi. Beruntung, Luffy dengan cepat menendang bagian selangkangan Bagi yang tertinggal. Bagi dengan marah berniat menyatukan kembali seluruh bagian tubuhnya, namun sebagian besar dari bagian tubuhnya diikat oleh Nami, yang membuat tubuh Bagi yang menyatu hanyalah bagian kepala, tangan, dan kaki saja, yang membuatnya terlihat sangat aneh. Luffy yang melihat hal itu tertawa lepas dan dengan cepat menyerang Bagi yang membuatnya terpental sangat jauh hingga tak terlihat lagi. Melihat kapten mereka telah kalah, akhirnya sisa pasukan Bagi itu pura-pura pingsan agar tidak kembali dihajar oleh Luffy. Luffy kemudian mengambil kembali topi jeraminya yang sudah sedikit rusak akibat pertarungannya dengan Bagi sebelumnya. Nami kemudian menawarkan diri untuk membantu Luffy memperbaiki topinya. Beberapa saat kemudian muncul warga kota dengan persenjataan seadanya, dengan berniat mengalahkan Bagi dan menyelamatkan wali kota mereka, yakni Budel. Mereka kemudian melihat Luffy, Zoro, Nami, dan Budel yang sedang pingsan akibat dihajar Luffy sebelumnya, karena menurut Luffy, si Budel ini akan menjadi beban selama pertarungan jika dia tuh masih sadar. Akhirnya dibuat pingsan sama si Luffy. Melihat wali kota mereka pingsan, para warga menanyakan tentang orang yang menghajar wali kota mereka hingga pingsan. Dan dengan polosnya Luffy menjawab kalau orang itu adalah dirinya sendiri, yang akhirnya membuat Nami lemes, Zoro ngakak, dan warga marah. Mereka bertiga kemudian segera kabur dari amukan warga dengan dibantu oleh Shushu yang menghadang para warga untuk mengejar mereka.
Luffy, Zoro, dan Nami akhirnya tiba di pelabuhan kota. Di sana ternyata sudah menunggu 3 orang yang sebelumnya dihajar oleh Zoro karena mengancamnya. Mereka bertiga juga ternyata merupakan 3 orang yang ditipu dan dicuri kapalnya oleh Nami di tengah laut. Dan emang saking sialnya mereka bertiga itu kembali dihajar oleh Zoro karena berani membangunkannya. Di saat mereka bertiga telah berlayar pergi dari kota, muncul Budel yang telah melepaskan semua armornya dan mengucapkan terima kasih pada mereka bertiga. Dia kemudian melihat sebuah kantong di dermaga tersebut yang ternyata Luffy sengaja meninggalkan kantong harta karun Nami di dermaga untuk membantu warga kota Orange dalam membangun kembali kota mereka yang sebagiannya telah hancur akibat bagi. Akhirnya Luffy dan Zoro mendapatkan 1 anggota lagi yang berperan sebagai seorang navigator. Dan dalam scene penutup terlihat siluet seseorang yang gagah berani dan sangat kuat dengan hidung panjangnya, dan tentu saja dia adalah salah satu karakter terkuat yang ada di One Piece, yaitu Usopp. Akhirnya kita telah menyelesaikan part pertama dalam maraton kita di Ace Blue Saga One Piece. Sekarang kita masuk ke bagian pembahasannya. Kita mulai dari salah satu yang paling ikonik dari One Piece, yakni The End Card-nya. End Card pada episode pertama masih menggunakan karakter huruf Jepang yang kalau ditranslate ke bahasa Inggris adalah followed by. Hingga akhirnya dirubah secara total pada episode ketiga dengan menggunakan bahasa Inggris, yakni to be continued, yang kita bisa lihat hingga sekarang. Kalimat pembuka dari opening One Piece pertama adalah kalimat paling ikonik dari series ini, sebuah kalimat dari sang Raja Bajak Laut Goldie Roger. Nah, karakter Roger sendiri terinspirasi dari karakter bajak laut dunia nyata yang juga dikenal sebagai Raja Bajak Laut juga, yakni Kapten Oliver, seorang bajak laut kelahiran Prancis yang melakukan sebagian operasinya di Madagaskar. Dia kemudian ditangkap dan dihukum gantung pada tahun 1730, di mana sesaat sebelum eksekusinya dilakukan, Oliver melempar kalung pada kerumunan orang-orang yang menonton eksekusinya pada saat itu. Dan di kalung tersebut tertuliskan sebuah kode dan sebuah pesan, yakni siapapun yang mampu memecahkan kode pada kalung itu bisa memiliki harta karunnya yang dia sembunyikan di suatu tempat. Yang mana hal ini sama seperti yang dilakukan Roger sesaat sebelum eksekusinya dilakukan. Nama kapal pesiar yang diserang oleh kelompok bajak laut Alvida adalah Lady Mary, yang sekaligus menjadi latar tempat episode pertama di mana Luffy bertemu dengan Koby dan pertarungannya dengan kelompok Alvida. Yang mana hal ini berbeda dengan versi manga, di mana dalam versi manga latar tempat cerita ini adalah di sebuah pulau kekuasaan Alvida yang bernama God Island. Dalam versi manga, Alvida dan anak buahnya mendiskusikan dengan serius tentang kemungkinan Koby yang menyewa Zoro untuk memburu Alvida. Namun hal ini disederhanakan di anime dengan membuat Alvida salah mengira Luffy adalah Zoro. Dalam manga, Koby juga diperlihatkan membuat sebuah perahu kecil selama 2 tahun terakhir yang akan dia gunakan untuk melarikan diri dari pulau kekuasaan milik Alvida tersebut. Dan hal ini sama sekali tidak diceritakan dalam versi animenya. Alvida sendiri merupakan karakter bajak laut wanita pertama dan juga pemakan buah iblis wanita pertama yang nantinya diperkenalkan dalam One Piece. Ketika Morgan menjelaskan tentang kekuatan buah iblis, dia mengambil contoh kekuatan yang mampu mengeluarkan api dan menciptakan tsunami, yang mana 2 kekuatan tersebut adalah kekuatan Mera-Mera Nomi milik Es dan Gura-Gura Nomi milik Shirohige. Morgan sendiri diakui oleh Oda dibuat berdasarkan seorang bajak laut di dunia nyata, namun tidak menyebutkan namanya. Kemungkinan besar itu adalah Henry Morgan, seorang bajak laut yang memulai karirnya sebagai seorang pelaut yang taat hukum. Salah satu karakter bajak laut pada episode pertama dikreditkan sebagai bajak laut A, yang ternyata disulis-suarakan oleh Hiroshi Kamiya. Ini merupakan peran pertama beliau di anime One Piece sampai pada akhirnya dia mendapatkan kepercayaan untuk mengisi salah satu karakter terkenal di One Piece, yakni Trafalgar di Waterloo. Zoro merupakan kru pertama dari Luffy dan satu-satunya kru yang secara pribadi dicari oleh Luffy untuk diangkat menjadi kru bajak lautnya. Nah, Zoro sendiri diperkenalkan pertama kali di Romance Dawn Arc,
tepatnya di kota Shields. Namun ternyata Oda pada awalnya merencanakan Zoro sebagai bagian dari kru bagi dan menjadi abang-abangan di bajak laut tersebut. Zoro juga menjadi satu-satunya kru topi jerami yang diberi nama sama dengan bajak laut nyata yang berasal dari abad ke-17, yakni Francois Lelonois yang jika dilafalkan oleh orang Jepang adalah Roronoa. Zoro sendiri mengingatkan gua dengan karakter ciptaan Johnston McCulley, dan memang ada beberapa kesamaan dari dua karakter ini. Yang pertama tentu saja adalah nama mereka sama-sama Zoro. Zoro sendiri dalam bahasa Spanyol berarti serigala. Nah, dalam penampilan pertama Zoro, dia memang sempat berurusan dengan seekor serigala, di mana Zoro membunuh hewan tersebut demi untuk melindungi Rika. Selain itu, salah satu ciri khas dari Zoro ciptaan McCulley adalah topeng hitamnya yang mirip dengan bandana hitam, yang merupakan ciri khas dari Zoro jika dia sedang dalam mode serius. Nah, itu dia untuk Zoro, sedangkan Nami merupakan kru pertama yang diperlihatkan pertama kali di anime, dan juga di manga. Di anime, Nami diperlihatkan di episode pertama, bahkan lebih dulu diperlihatkan ketimbang Luffy. Sedangkan di manga, Nami diperlihatkan pertama kali di cover chapter 1, bersama dengan Luffy dan bajak laut Akagami, yang mana hal ini sebenarnya merupakan sisa dari draft awal Oda, yang ingin menjadikan Nami sebagai kru pertama Luffy. Selain itu, nama dari kota yang dikuasai Bagi adalah kota Orange yang sekaligus menjadi judul arc tersebut. Dan jika diartikan bisa berupa buah jeruk dan warna jingga dalam bahasa Indonesia. Nah, hal ini merupakan detail untuk memperkenalkan salah satu karakter utama yang akan muncul dan diperkenalkan di arc tersebut, yaitu Nami. Nami sendiri dideskripsikan sebagai gadis berambut jingga atau orange yang sangat menyukai jeruk atau orange. Lalu untuk sang kapten yakni Luffy, dalam membuat karakter utamanya ini, Oda tuh terinspirasi banget dari manga Dragon Ball. Dimulai dari karakter Luffy yang sedikit mirip dengan Goku secara personal, yakni karakter yang memiliki kepribadian kekanak-kanakan dan naif serta rambut hitamnya yang acak-acakan. Nama belakang Luffy sendiri yakni Monkey, mengacu pada ekor Saiyan milik Goku yang sangat mirip dengan ekor monyet. Sedangkan untuk kekuatannya, Luffy sangat mirip dengan salah satu karakter DC Comics, yakni Elongated Man, terutama karena mereka berdua sama-sama mendapatkan kekuatannya setelah mengonsumsi buah khusus. Selama cerita masa lalu Luffy dan bajak laut Akagami, banyak hal dari manga yang diubah dan tidak ditampilkan di versi animenya. Di manga, kita bisa mengetahui asal-usul luka di bawah mata kiri Luffy yang ternyata akibat dari dirinya yang menusukkan pisau ke bagian matanya, untuk membuktikan diri pada Shanks kalau dia cukup berani untuk menjadi seorang bajak laut. Lalu berbeda dengan di anime juga, Luffy memakan buah gomu-gomu karena ingin mengalihkan kekesalannya pada Shanks karena tidak melawan balik Higuma. Namun di versi manga, Luffy itu udah makan buah tersebut sebelum Higuma membuat kekacauan. Bahkan di manga dengan jelas diceritakan kalau buah yang dimakan Luffy itu adalah buah yang mereka ambil dari kapal musuh, yang kemudian dijelaskan nantinya kalau musuh yang dimaksud di chapter pertama ini adalah Hushu yang pada saat itu merupakan seorang Cyberpol pemerintah dunia. Cerita masa lalu Luffy ini sebenarnya merupakan cerita yang ada di chapter pertama, namun di anime ini diletakkan pada episode keempat, dan pada bagian akhir cerita yang menampilkan Luffy meninggalkan desa Fushia itu dipotong, yang kemudian kembali ditampilkan pada episode 504. Saat Luffy hendak memulai pelayarannya, dia menyebutkan kalau dia ingin mengumpulkan setidaknya 10 orang. Dan yang paling ingin dia rekrut secepatnya adalah seorang musisi. Dan kalau kalian mengikuti One Piece hingga sekarang, kalian harusnya tahu dengan karakter yang bernama Uta, yang merupakan anak adopsi Shanks sekaligus merupakan musisi di kapal Akagami. Nah, alasan Luffy menginginkan seorang musisi secepatnya kemungkinan besar adalah karena dia sangat dekat dan sangat menyukai nyanyian dari Uta. Untuk videonya sengaja gue ceritain sampai Orange Town doang karena mengingat arc tersebut menjadi arc pertemuan 3 karakter utama di One Piece, yakni Luffy, Zoro, dan Nami. Juga agar videonya nggak terlalu panjang, gue capek ngomong gitu. Dan capek ngedit juga. Nah, itu dia beberapa hal yang bisa gue bahas dari Ace Blue Saga pertama kita ini.
Jika ada hal yang kurang atau ada hal yang ingin kalian tambahkan, silahkan tuliskan saja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, kalau nggak suka ya silahkan dislike 2 kali. Lalu untuk mensupport gue di channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian selalu dapat update dari channel ini untuk kedepannya. Jangan lupa komen dan share. Sampai berjumpa di video berikutnya. See you on the next time guys. Dadah.